Ikrar Rohis SMA Negeri 1 Bitung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam sebagai anugerah terbesar dalam ajaran peradaban umat manusia. Telah melewati fase perjuangan yang panjang sampai pada terrealisasinya nilai-nilai universal yang tertuang dalam kalimat Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai universal tersebut mensyaratkan Islam tidak hanya mengatur tentang akidah, lebih dari itu, Islam berbicara tentang muamalah, yaitu hubungan antara manusia dan interaksi sosial. Insyaf dan sadar bahwa proses mendakwahkan Islam adalah serangkaian usaha yang berat, panjang dan penuh dengan perjuangan, serta merupakan cita-cita yang patut dijaga keluhurannya. Maka dengan ini kami berikrar. 1. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, menyadari dan meyakini kebenaran Islam serta memaknai syahadat sebagai kalimat persaksian yang harus dipegang teguh sampai akhir hayat. 2. Mengaplikasikan konsep hablu minallah dan hablu minan nas sebagai harmonisme menuju insan paripurna. Sebagai harmonisme menuju insan paripurna. 3. Bersedia mengabdi lahir batin demi institusi dan wajib menjaga nama baik sekolah juga Rohis SMA Negeri 1 Bitung. Mewakafkan waktu, tenaga serta materi demi terwujudnya tujuan Rohis SMA Negeri 1 Bitung. 4. Taat kepada pemimpin, bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan, serta tidak menyalahi tugas pokok dan fungsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kami manakala
tanggung jawab dan lalai terhadap amanah yang diemban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap berada dalam barisan perjuangan, mengawal cita-cita besar Rohis SMA Negeri 1 Bitung, serta meridhoi setiap langkah, usaha dan perjuangan yang kami lakukan. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bitung yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Bitung kepada yang terhormat Bapak Al-Munawar Buyung Antameng SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anakku, sebelum Anda saya lantik menjadi Dewan Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Bitung periode 2022-2023, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesanggupan saudara dan mohon Anda jawab. Apakah kalian bersedia untuk dilantik menjadi Dewan Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Bitung masa bakti 2022-2023? Iya. Apakah kalian bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Bitung masa bakti 2022-2023? Iya. Apakah kalian bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga guna mengabdi dan menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan sebagai Dewan Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Bitung? Ya. Atas kesanggupan Anda semua, maka dengan ini saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung atau yang diwakili oleh saya melantik Anda sebagai Dewan Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Bitung masa hikmat 2022-2023 secara resmi. Penandatanganan berita acara diundang perwakilan dari OSIS SMA Negeri 1 Bitung, Rohis SMA Negeri 2 Bitung, Rohis SMK Negeri 1 Bitung, Rohis SMK Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Parlemen Islam Rohis SMA Negeri 1 Bitung periode 2021-2022 kepada pihak
kasih kepada anak-anak Dewan Pengurus Rohis masa hikmat 2021-2022 atas segala kerja dan usaha. Kami menerima dengan mengucapkan alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lidinil qayyim wa hadana lidinil qawim wa bayyana lana siratahu mustaqim wa ja'alana min ummatil khairil bariyah, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul ghaibi wa syahadah warrahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulullah nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terkhusus kita pada saat ini. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa ini Pak Buyung, para remaja pemuda saat ini melakukan suatu action yang ini juga merupakan satu bagian daripada jihadul fil Islam. Rohis SMA Negeri 1 Kota Bitung yang saat ini siswanya berjumlah 1.305 orang. Surah dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya, insya Allah sampai kepada kita semua yang hadir di tempat ini, terkhusus kepada kita yang tetap istiqomah dalam mengimani dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala kita harus mentaati beliau hingga akhir zaman nanti, dan insya Allah kepada seluruh keluarga kita, keluarga kecil keluarga besar, dan terkhusus juga kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Kota Bitung. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala SMA Negeri 1 Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Buyung Antamen. Yang saya hormati para pembina Rohis, Bapak Zakir Bubulo, Esos MPD, Bapak Salam, dan yang saya hormati pengurus yang lalu yang masih eksis ini. Rupanya Pak Buyung masih, orang bilang masih mau-mau ini ya, lebih hebat dan lebih cerdas ya, lebih giat saat ini. Mana nih pengurus yang lalu yang memakai jaket ini ya? Nah, ini jaketnya boleh diwariskan, tapi kalau namanya warisan itu ya tidak bagus ya. Artinya berusaha sendiri itu yang paling bagus. Perlu kasbin mabrur ya, setiap usaha kita sendiri itu mabrur. Pengurus yang baru dilantik ya, saya ucapkan selamat, dan insya Allah Anda bisa menjalankan program-program yang telah ditetapkan 1 tahun ke depan dalam kesempatan
Yang saya hormati juga hadir di antara kita, di tengah-tengah kita juga para pengurus Rohis SMK Negeri 1 Kota Bitung, SMK Negeri 2 Kota Bitung, dan SMA Negeri 4. Kemudian yang saya hormati pula PII, pengurus pelajar Islam Indonesia Kota Bitung yang hadir pada saat ini. Minta maaf tadi saya keliru datang. Saya sudah datang di SMA Negeri 2 tadi Pak. Jam 9 kurang 2 menit karena undangannya jam 9. Ternyata di sana acaranya jam 2 ya. Jam 2 sore ya. Jam 2 sore, dan ternyata di SMA 1 karena pada waktu saya dihubungi beberapa kali saya berada di Balai Diklat. Jadi saya tidak ketemu langsung dengan yang bersangkutan. Kalau ketemu langsung berarti ini anak SMA Negeri 1. Semua yang hadir yang saya banggakan, saya muliakan. Begini, di dalam Islam itu modal paling utama dalam satu, menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua, menjalani kehidupan atau berjuang di tengah-tengah masyarakat. Dalam dua hal ini, sehingga orang nantinya bisa sukses di akhirat dan di dunia, serta bisa berjaya di dunia. Itu satu kata kuncinya, sidik. Apa itu sidik? Jujur. Kita lihat ini kenyataan yang benar-benar dirasakan. Kurang lebih 15 abad ya, 1400 tahun sekian ya, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Makanya itu Allah abadikan Nabi besar Muhammad ini dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Bukan hanya mencontohkan bagaimana kita mentaati Allah dalam hal ibadah ritual, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sampai merubah dunia jahiliyah menjadi dunia madani. Ini tidak mudah, Pak. Modalnya apa? Modalnya adalah sifat atau karakter. Karakter Nabi besar Muhammad SAW itu mempunyai 4 karakter. Dan dari 4 karakter itu yang paling utama adalah yang dikenal oleh masyarakat saat itu adalah as-siddiq. Artinya jujur. Nah, kejujuran inilah yang membawa sekarang 1400 tahun yang lebih sampai sekarang bukan hanya eksis perombakan dunia ke alam yang lebih maju, yang lebih bersinar, yang lebih cerah, yakni karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang jujur. Kejujuran Nabi Muhammad SAW ini diakui oleh musuh, kawan, lawan maupun kawan. Bahkan Abu Jahal sendiri, penentang utama Nabi besar Muhammad SAW, itu menyampaikan, selama saya hidup, dan yang dia ketahui di dunia saat itu dia menyampaikan, di dunia ini tidak ada orang yang jujur kecuali Muhammad. Padahal ini penentang utama. Bahkan Abu Jahal menyebutkan seandainya di balik gunung itu Muhammad menyampaikan ada sesuatu. Sebetulnya ini pernyataan ini banyak diungkapkan oleh orang-orang yang saat itu beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Karena dikenal memang Nabi Muhammad sejak kecilnya orang jujur. Seandainya di balik gunung itu
sesuatu dan itu disampaikan oleh Muhammad, itu benar. Tetapi alasan Abu Jahal tidak mau menerima ajaran Muhammad itu dia sampaikan sendiri. Sebetulnya saya percaya Muhammad itu benar, tetapi aku tidak mau mengikutinya. Disebabkan karena karena Abu Jahal menyebutkan aku akan malu karena aku seorang raja, istilahnya sekarang ya, seorang raja kemudian mengikuti Muhammad. Kalau kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Jahal hanya menyebutkan Muhammad. Aku malu. Biarlah aku tidak mau mengikuti Muhammad dan aku juga percaya bahwa di akhirat nanti aku akan mendapatkan siksa. Lebih baik aku disiksa di akhirat daripada aku mengikuti Muhammad. Jadi Muhammad sudah dikenal kejujurannya. Itu kan disebut dengan asyiddiq. Dan dengan kejujuran itulah Nabi Muhammad SAW bisa merombak dunia dari masyarakat yang kacau balau menjadi masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera. Dan adik-adik sekalian, tentu kita pahami bersama bahwa jujur ini di negara kita sekarang itu menjadi karakter yang harus dimiliki oleh seluruh warga Indonesia dan ditanamkan mulai dari sekolah. Itulah yang disebut dengan penanaman 5 karakter, Pak ya, Pak Salam ya, 5 karakter. 5 karakter itu adalah yang pertama karakter religius, karakter beragama, mengimani dan mentaati, disiplin dalam mentaati ajaran agamanya masing-masing. Nah, jujur ini menempati di 2 karakter religius, baru kemudian karakter nasionalis, ya, cinta kepada tanah air, ya, berpikir dan bekerja untuk kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Ini disebut dengan amal soleh. Kemudian karakter yang ketiga adalah karakter kemandirian, ya, mandiri, kerja keras. Kemudian yang keempat adalah karakter integritas. Nah, integritas itu yang paling utama adalah kejujuran. Ya, bagaimana Pak Salam kalau tidak jujur bisa dipercaya oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah? Tentu kejujuran itu yang. Baru kemudian karakter yang terakhir adalah gotong royong. Masuk gotong royong. Jadi integritas. Seseorang yang punya integritas tinggi itu ditunjukkan dengan kejujuran. Kalau dia orang jujur, pasti dia akan bertanggung jawab, Pak. Ya. Dan inilah keberhasilan Nabi Muhammad SAW sampai karena sekarang pengikut di penjuru dunia ini kurang lebih ada 1/3, bahkan mendekati separuh penduduk dunia ini beragama Islam. Ya, sekian miliar orang, makanya itu disebut Nabi Muhammad adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena ajarannya sejak 1400 tahun yang lalu lebih sampai sekarang digandrungi oleh semua orang, bahkan bukan hanya ajaran, tapi menyangkut masalah iman dan pengamalan. Coba membuat apa kita sujud 5 waktu sehari semalam? Kita sujud kepada Allah seperti kita berdampingan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini hal yang amat luar biasa. Ada sekalian, untuk itu pengurus OSIS, ya, pengurus Rohis, ya, ini ada pepatah menyebutkan pelajar sekarang, pemimpin besok, ya. Besok bahasa Jawa beda dengan besoknya orang Jawa. Bahasa Indonesia besok, ya, besok itu ya besok. Tapi kalau besok itu berarti masa depan. Makanya itu hati-hati Pak ketemu dengan orang Jawa. Dia kira besok datang di rumah ya. Orang Jawa bilang besok datang di rumah ya. Jangan besok datang di rumah, tanya kapan. Karena namanya besok itu nggak tahu. Ya, ke depan terus. Ya, masa depan artinya besok. Gitu. Jadi besok
ya pemimpin saat ini akan menjadi pemimpin yang luar biasa di hari yang akan datang. Itu maksudnya. Makanya itu biasakanlah sikap jujur ini. Jujur di dalam bahasa Arab itu as-siddiq. Dalam bahasa Indonesia jujur itu adalah benar dan dapat dipercaya. Makanya itu dalam karakter dia menempati dua hal. Hal religi dan hal integritas. Jujur dan kejujuran ini adalah modal keberhasilan seseorang dalam hal apa saja. Mau berdagang, Nabi Muhammad juga berdagang. Mau berjuang, Nabi Muhammad juga panglima perang dan prajurit. Luar biasa itu. Mau memimpin, Nabi Muhammad juga pemimpin dunia. Ya. Mau memimpin apapun, melaksanakan sesuatu apapun, jujur itu adalah modal. Makanya itu Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum sidqon. Alaikum. Hendaknya kamu semua, alaikum, ada pada dirimu itu sidqon. Sidqon itu adalah jujur. Jujur itu benar dan dapat dipercaya. Ya, dalam kata lain, jujur itu adalah menyeimbangkan antara perbuatan dan perkataan, antara perkataan dan perbuatan. Contoh dalam Islam, 3 kalimat: raditu billahi robban, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi mengatakan wajabat dakhulal jannah. Orang tersebut wajib masuk surga. Bukan hanya masuk surga Pak Buyu, tapi wajib masuk surga. Kenapa? Karena raditu billahi robban. Dia ikhlas Allah sebagai Tuhannya. Berarti di situ ada 2 dimensi. Yang pertama dimensi iman, yang kedua dimensi pembuktian daripada iman itu tadi. Pasti orang yang menyebutkan raditu billahi robban, pasti dia mengimani Allah Tuhannya. Dan kalau dia mengimani Allah Tuhannya, dia merasa diawasi di mana saja berada. Ya, di sekolah diawasi Allah, itu di sekolah harus berbuat yang baik. Di masyarakat diawasi Allah, makanya itu di masyarakat juga harus berbuat yang baik. Ya, subuh-subuh saya ke masjid ketemu dengan Pak Buyung, berarti Pak Buyung ini benar-benar sudah raditu billahi robban. Ya, saya sering ketemu dengan Pak Buyung di Masjid Al-Mutaqin. Ya, maghrib beliau ada. Kadang-kadang subuh ketemu lagi dengan beliau. Inilah kami. Ya, jujur berarti kita. Yang kita ucapkan kita perbuat. Wal bil islami dinan, dan Islam itu sebagai agama. Ya, Islam rukunnya berapa? 5. Ya. Yang kita ucapkan itu kita perbuat. Ya. Jangan nanti jadi pelajar Islam, tidak sholat ini bagaimana? Ya, tidak akan mungkin, tidak mungkin toh. Tidak mungkin. Ya. Pelajar Islam pasti dia mendirikan sholat. Pelajar Islam kok tidak berkarya di sekolah? Tidak mungkin. Pelajar Islam pasti berkarya di mana saja berada. Ya, karena ucapan itu, apalagi tadi itu sudah diikrarkan. Ya, makanya itu yang diperbuat. Perbuatan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi menyebutkan alaikum bisidqin. Hendaklah ada pada dirimu itu sidqin, jujur. Inna sidqan yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebaikan itu akan membawamu ke dalam surga. Luar biasa. Ini modal utama, adik-adik sekalian. Jujur tak perlu diucapkan, tapi orang jujur pasti orang tahu bahwa dia seorang yang jujur. Sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak jujur, tentu kita sampai sekarang tidak mempercayai apa yang dibawanya. Ya, makanya itu Nabi Muhammad seorang jujur, sehingga Muhammad itu berhasil ya, merubah tatanan dunia. Ya, dimulai dari Mekah dan Madinah, kemudian sampai sekarang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal utama kita hidup di dunia ini adalah jujur. Apalagi kita memegang sebuah organisasi, ketuanya harus jujur dan lain sebagainya. Jujur itu bukan harus A katakanlah A, B katakanlah B. Lihat ya. Katanya Pak Buyut tadi, ya sebetulnya itu apresiasi luar biasa. Diberikan doi 8 juta, kemudian tidak diambil. Nah, sekarang cuma dikasih 3 juta.
Tapi juga itu hal yang amat luar biasa karena pengurus yang lalu, ya walaupun tidak dikasih doi, ya bisa bergerak. Ini hal yang amat luar biasa juga ya. Ya, bisa mensukseskan program-programnya. Ini hal yang amat luar biasa. Nah itulah jujur itu dia. Bagus ya. Tapi negara juga sudah luar biasa. Bayangkan mengalokasikan anggaran negara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat seperti Rohis. Bayangkan ini sekolah 1.305 siswa. Ya, kemudian di sekolah itu tentu banyak kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ya, di sini mungkin ada Rohisnya, ada pramukanya. Kemudian kalau Kristen apa namanya, Pak? Pilsis. Ya? Pilsis. Iya itu ada organisasi Kristennya lagi, kemudian yang agama yang lainnya lagi, dan itu dialokasikan anggaran negara melalui sekolah. Itu amat luar biasa itu ya. Nah tentu anggaran sekolah itu tidak bisa mencukupi anggaran negara untuk semuanya, makanya itu harus dibantu. Jadi begini deh, itu luar biasa Pak Wakil tadi menyampaikan, itu hal yang amat luar biasa. Jadi nanti kalau umpamanya bikin kegiatan seperti itu butuh dana 10 juta. Proposal ke sekolah kasih 3 juta tentu kurang cukup. Nah, yang tidak cukup itu cari di tempat lain. Perlu kalau menurut saya seperti ini panitia-panitia itu Pak mendapatkan honor ya. Pengurus-pengurus mendapatkan honor ya. Karena kesejahteraan itu juga bagian daripada kejujuran. Kita memimpin kalau kita tidak kasih kesejahteraan yang kita pimpin itu juga namanya tidak jujur. Iya kan? Tidak jujur itu bukan hanya kita mengatakan oh kita tidak ada uang, so jujur. Oh kita ada uang, jujur. Tidak seperti itu. Tapi usaha untuk mencapai suatu kebaikan itu adalah kejujuran. Dan kejujuran itu buahnya kebaikan dan kebaikan itu buahnya surga. Begitu menurut Nabi SAW. Oke, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan adik-adik berhasil. Dunia sampai akhirat. Ya, di sekolah ini sampai keluar sekolah, iya toh? Nah itu, ini sekolah dijadikan satu momen bahwa kita berbuat yang terbaik sebagai modal nanti kita dalam hidup dan kehidupan di masyarakat luas selanjutnya. Terima kasih, ini kurang lebihnya dari saya sebagai kata terakhir harapan pada Rohis ini yang luar biasa, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sebuah lagu, wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk melatih. Wahai pemuda, di sini apa? Pemuda atau remaja? Remaja ya? Rohis. Apa Rohis? Remaja? Rohaniawan Islam. Remaja Islam. Rohaniawan. Ya, kerohanian Islam. Ya. Rohis kerohanian Islam. Ya, pemuda ya.